pagi hari ini, tolong sekelilingnya dilihat masih ada sampah atau tidak di sekeliling kalian. Kalau misalkan masih ada, dibuang di tempatnya, ya. Kemudian dalam pembelajaran ini, ya, nanti diharapkan setelah belajar kalian akan mengerti tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah unsur-unsur teks narasi cerita fantasi. Jadi setelah kalian mengikuti materi ini, nanti kalian akan bisa menyebutkan unsur-unsur cerita fantasi, ya, seperti yang ada di layar monitor. Itu tujuan pembelajaran pada saat ini adalah teks narasi cerita fantasi, ya, dimana nanti setelah pembelajaran ini kamu atau kalian semua akan bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Contohnya nanti ada tokohnya siapa, temanya apa, latar kejadiannya di mana, ya, setelah mengikuti proses pembelajaran pagi hari ini. Paham? Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, ya, pelajaran minggu yang lalu, masih ingatkah? Masih ada yang ingat kira-kira pelajaran minggu yang lalu? Pengertian tes deskripsi. Ayo, kalau masih ada yang ingat, siapa kira-kira yang ingin menerangkan pengertian daripada tes deskripsi? Silakan. Saya, ya, silakan. tes deskripsi adalah jenis teks yang memberikan gambaran yang rinci tentang objek tertentu atau peristiwa tertentu, Bu. Ya, jadi tes deskripsi itu apa? Tes yang menggambarkan atau istilah dari objek tertentu. Jadi setelah kita nanti membaca, melihat, akan bisa, ya, menentukan unsur-unsur yang ada di dalamnya sesuai dengan pengertian dari tes deskripsi tadi. Paham? Kemudian untuk yang selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anakku semua semuanya bawa HP? Kalau semuanya bawa HP, tolong dikeluarkan HP-nya. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu tolong keluarkan HP-nya, karena nanti di sini kita akan memakai bantuan Google untuk membantu proses pembelajaran ini. Ada semuanya bawa HP? Bawa, tolong dikeluarkan. Nah, di sini saya bantu, ya. Di sini kita akan mencari pengertian teks narasi dari Google, ya, dari Google. Langkahnya dari Google itu kalian, ya, sudah dihidupkan semua HP-nya. Nah, kalau sudah, dari Google itu carilah atau ketiklah pengertian teks narasi. Pengertian teks narasi. Dari Google itu sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah. Ya, kalau sudah, kira-kira pengertian dari teks narasi itu sendiri apa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Ya, itu pengertian daripada teks narasi. Apa tadi teks narasi? Apa tadi? Teks narasi adalah Suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa. ya, suatu karangan cerita yang menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis. Itu pengertian daripada teks narasi. Kemudian untuk yang
narasi. Lanjut ke materi yang lain, itu pengertian di sini akan saya tampilkan. Nah, di sini juga ada pengertian teks narasi lagi ya, selain yang kalian cari di Google tadi, ya. Di layar sudah saya tampilkan pengertian teks narasi. Kira-kira apa? Siapa yang mau membacakan? Kira-kira siapa yang mau? Silakan. Gunawan atau bacakan Bun. Teks narasi apa? Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi, tapi bisa juga hanya khayal saja. Ya, di sini dijelaskan bahwa pengertian teks narasi itu adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian yang seolah-olah kejadiannya itu bisa nyata ataupun bisa tidak nyata. Ya, itu. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu akan menanya ke kalian semua ya. Pernahkah kalian melihat film atau melihat film Doraemon? Film Doraemon ya. Itu tokoh utamanya siapa di situ? Tokoh utamanya adalah Doraemon. Nah, kalau kalian sudah pernah melihat atau sudah pernah menyaksikan, tokoh utama di situ sudah jelas ya Doraemon. Kira-kira keajaiban apa yang dimiliki oleh tokoh utama? Siapa yang tahu? Keajaibannya apa saja? Ya, apa? Kantong ajaib. Kantong ajaib, terus? Baling-baling bambu. Baling-baling bambu, terus lanjut apa lagi? Dan lonceng. Ada lonceng, itu keistimewaan yang dimiliki oleh tokoh apa? Doraemon. Itu salah satu contoh dari teks narasi cerita fantasi yang mana di dalam kenyataannya kalau dunia nyata atau kehidupan sehari-hari tidak ada kejadian seperti itu nak ya. Jadi intinya di sini pengertian teks narasi itu bisa khayalan saja ya. Lanjut untuk yang selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri teks narasi. Di sini sudah terpaparkan ya, ciri-ciri teks narasi itu ada berapa nak? Yang pertama apa? Silakan dibaca. Ya, itu yang pertama. Jadi ciri yang pertama, gaya bahasanya itu menggunakan gaya bahasa yang natif. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua apa ya? Yang ciri yang kedua itu cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Kemudian untuk yang selanjutnya yang ketiga, ya, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Nanti di dalam cerita itu akan banyak bermunculan konflik ya. Kemudian yang keempat apa? Memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema. Kemudian selain tema nanti ada latar ya. Setelah latar di situ nanti ada alur. Kemudian selain alur ada sudut pandang. Nah, setelah kalian nanti melihat tayangan video ya, kamu akan bisa menentukan siapa tokohnya, siapa di mana tempat kejadiannya atau temanya, kemudian karakter atau alurnya bagaimana. Nanti kalian akan bisa menentukan kalau sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jelas ya bentuk ciri teks narasi? Kalau jelas ada
menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi atau rekaan belaka. Ya, jadi intinya apa nak? Cerita teks fantasi itu isinya apa? Isinya hanya berupa rekaan atau khayalan, ya. Khayalan di luar kenyataan yang ada. Ya, itu karena fantasi itu isinya khayalan, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya tujuan cerita
misalkan total atau memakai cerita fantasi irisan. Dilihat kira-kira kejadian yang ada di dalamnya itu menggunakan cerita kiasan atau khayalan saja, atau yang kedua di dalamnya hanya menggunakan nama-nama yang masih ada di dalam kejadian nyata. Jadi bisa dipahami kan? Bisa. Menggunakan khayalan, tidak ada di dalam kenyataan, itu memakai cerita fantasi yang apa? Kemudian kalau misalkan nama tokohnya atau latar ceritanya itu menggunakan kejadian yang nyata, itu termasuk pada cerita fantasi apa? Cerita fantasi irisan. Lebih jelasnya, ya, saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran cerita teks fantasi. Tetapi sebelum video di sini saya tampilkan, terlebih dahulu kalian bentuk kelompoknya. Kita berjumlah 20 ya. Berarti 20 orang ini menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya 5 orang. Silakan bentuk kelompoknya. Sudah terbuat semua? Kelompok 1 ya, kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, nanti sambil menyaksikan video yang menghadap ke belakang, membelakangi video agak geser ke depan supaya kalian bisa menyaksikan video yang akan ditampilkan dan nanti akan mengisi tugas-tugas yang ada. Ya, silakan. Di sini saya akan menceritakan cerita fantasi dengan judul Bagian 3. Silakan disimak ya. Seorang gadis bernama Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Nanti kamu lihat kira-kira cerita ini termasuk menggunakan cerita apa ya setelah selesai itu ya. Jadi disimak ceritanya dari awal sampai akhir. Bahkan petualangan indah sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Anika menyukai warna biru. Dan jika menyukai warna kuning, Anika mencoba meyakinkan ibunya bahwa ia memiliki sahabat yang menyukai warna hijau. Ketiga sahabat itu sepakat
Ayo kita ambil sesuai dengan warna. Setelah Anika menjelaskan, jawab Anika dan Cika. Setelah itu, tiba-tiba Candy menguap pelan-pelan pada Cerita. Oh, terima kasih. Sebagai hadiahnya ambil ini. Ratu memeluk ketiga gadis itu, lalu memberikan tas yang lumayan besar. Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat Anika dan Cika menyambut tas yang diberikan sang ratu. Tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. Waktu kita tinggal 15 menit lagi, kita harus segera pergi. Anika berteriak. Tapi sampai sebelumnya ini saya kata Anika dan Cika hampir bersamaan. Tinggalkan saja tas itu, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini. Tegas Anika. Anika menarik keluar sahabatnya untuk menemukan ketiga kotak kemudian dibawakan. Mereka melempar kembali ke tempat tidur Anika. Anika berteriak ke arah Anika. Kamu akan petualangan kita, karena kita meninggalkan satu tas besar berisi berlian itu. Kamu menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan kita. Cika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan mengharapkan diri kita sendiri. Untuk apa sepupu berlian tapi riwayat kita sama? Anika memegang erat kedua tangan sahabatnya. Lalu Anika dan Cika menyambut erat genggaman tangan Anika. Kemudian ketiga sahabat itu saling merangkul. Pesan moral yang saya dapat dari cerita fantasi dengan judul Berlian Tiga Warna yaitu kita boleh menolong orang asal ingat dengan diri kita sendiri. Jangan mengambil rezeki yang ada di depan kita bila mengancam keselamatan diri kita sendiri dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu tadi tayangan video terlihat tiga warna. Nah, setelah kalian menonton video berlian tiga warna, kira-kira bisa menemukan tidak tokohnya siapa saja? Ya, siapa? Anissa, Cika, Kamisa, Candy, dan Rama. Ya, siapa nak tokohnya? Tokohnya Anika, tokoh yang ada di dalamnya ya. Nanti setelah ini saya bagikan lembar kerja kalian ya, dimana nanti kalian akan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan, kemudian diisi di dalam tabel ya. Kemudian kira-kira setelah kalian menyaksikan video ini tadi, kalian bisa menentukan ya berlian tiga warna ini menggunakan cerita fantasi apa, nanti bisa ya? Ya, bisa nanti musyawarah kerjasamalah dengan kelompok kalian dikerjakan, kemudian setelah dikerjakan nanti kita presentasi satu persatu ke depan ya, paham ya? Paham. Kemudian untuk yang kedua kita akan tayangkan juga video di
harus memohonnya kembali. Nah, ini video dimensi alfanya ya. Tak tahu apa yang harus diperbuat. Sedangkan manusia dengan berista nakal itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasukkan dimensi alfa. Dan aku sadari ia begitu. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Aku harus memohonnya kembali jika Ejak menghempaskan tubuhnya pada jangkauan terlalu berdiri dengan sama. Ali berteriak lantang, "Jangan main-main dong!" Ali menyatapku dengan tajam. Padahal Ejak tercekak. Aku tahu Ejak kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabat. Jika kamu mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, berarti tamat riwayatmu. Kembali Ejak dan Ali menatapku tajam. Aku mengotak-atik komputer menghinaku dengan cepat. Aku memutuskan untuk cepat mengembalikan manusia purba itu. Sistem operasi. Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk berhak untuk hidup. Aku yang membawanya. Aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang menghadapi. Kukeripkan boleran pada layar monitor menghina di depanku dan diikuti gelombang biru milik aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar memberikan ruang cukup untuk melewati bersama manusia purba itu. Hubungan penuh asap dengan pohon-pohon yang berangkas. Hampir 8 jam, manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit, aku melepaskan tangan manusia purba. Hujan erat dan aku lari menuju warung dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi, waktu yang tersisa dan aku masih di warung dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba, kudengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke dalam malam terhidupku. Alarm berbunyi. Gelombang dimensi alfa semakin mengecil. Badanku lemah seakan diotok semua sendiku. Aku menengadah dan melihat sahabat-sahabatku mengelilingiku. Semua alat di laboratorium ini pecah berantakan. Tinggal laptop pelindung aku yang masih menyala. Ardi, maafkan aku. Maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini. Kataku berubah. Gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Ku yang Angel membawa air minum untukku. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arah. Selesai ya. Jadi setelah kalian menyaksikan cerita video dimensi alfa ini, kira-kira tokohnya siapa saja? Siapa yang bisa menentukan? Ya, silakan Mas Sel. Siapa saja Mas Sel tokohnya? Doni, Elza, Adi, dan Manusia Purba. Ya, ada Doni, kemudian satu lagi siapa Mas Sel? Elza, kemudian manusia purba, yaitu yang dapat kita lihat secara sekilas ya, tokoh yang ada di dalam cerita dimensi alfa ya. Tadi kan kalian sudah saya suruh membentuk kelompok ya. Karena sudah saya suruh membentuk kelompok, ini nanti saya akan membagikan LKPD-nya, kemudian nanti kalian isi ya. Aku kemarin yang sama ya. Buka LKPD-nya, enggak. Kemudian yang kelompok 3 dimensi ini ruang dimensi ya, yang kelompok 2-nya bagian bawah.
dimensi 4 ya. Nah, perhatikan, sudah dilihat semua ya. Jadi semuanya bekerja untuk memecahkan masalah yang ada pada pagi hari ini ya. Untuk kelompok 1 dan 2 perhatikan di situ ada ya, kalian diminta untuk menceritakan kembali video yang sudah kalian lihat atau kalian baca ya. Sudah dilihat semua lembar kerjanya. Nomor 1, kalian diminta untuk menceritakan kembali ya. Di situ tuliskan kembali ceritanya yang sudah kalian lihat atau yang sudah kalian tonton tadi. Itu rangkaian yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk yang nomor 2 diminta untuk ya, itu termasuk dalam cerita fantasi apa yang nomor 2, kerjakan ya. Kemudian untuk LKPD yang kedua, di situ halaman terakhir dilihat yang sudah tadi saya bagikan. Di situ kalian diminta untuk menentukan apa yang pertama, tokohnya siapa. Di situ dituliskan. Kemudian setelah tokoh apa bawahnya? Tempat kejadian. Kejadiannya. Kemudian yang ketiga apa? Tema. Dan yang keempat Rangkaian peristiwa. rangkaian peristiwa. Begitu pula dengan kelompok yang lain ya. Paham untuk kelompok 1? Paham. Jadi kalian yang pertama diminta untuk menceritakan kembali cerita fantasi yang sudah kalian lihat atau yang sudah kalian tonton tadi ya. Kemudian yang kedua, cerita fantasi yang sudah kalian tonton atau sudah kalian lihat tadi, misalkan berlian 3 warna atau misalkan ruang dimensi, itu menggunakan jenis cerita fantasi apa? Totalkah atau irisankah? Tadi kan di sini sudah saya jelaskan, kalian sudah ngerti ciri-ciri cerita fantasi. Misalkan nyata menggunakan apa? Misalkan khayalan atau imajinasi, rekaan menggunakan jenis apa? Ya, paham? Kalau paham silakan kerjakan. Ya. Di lembar situ yang disediakan ya, jangan di kertas lain. Di lembar kertas yang telah disediakan. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 4 ini ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Lihat 3 warna ya. Kemudian ini kelompok 1 ya. Silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya, semua kelompok bekerja ya. Bekerjanya pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Yang penting mendapat hasil yang baik. Kalau sekiranya tidak paham atau tidak ngerti, jangan bertanya dengan kelompok lain, misalnya dengan ibu. Ya, gimana kelompok 4? Ngerti? Ibu. Ya, lanjut kalau ngerti ya. Kemudian kelompok 1 gimana? Kelompok 1 kapan?
Musyawarah ya, jangan ada yang tidak ikut mengerjakan. Semuanya bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Ya. Ya, kalau yang cermat bisa dikerjakan di belakang ya. Di belakangnya kan ada gitu ya. Di belakangnya ada lembar kosong, langsung ditulis di belakangnya saja kalau kolom depannya itu tidak muat ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa Manda? Tulisannya yang bagus, yang rapi ya nak, biar bisa terbaca ya. Nanti kalau pas maju ke depan untuk presentasi, biar tidak bingung membacanya. Ada yang kesulitan? Ya? Ya. Mas. Diteliti lagi, dikoreksi lagi, siapa tahu nanti ada yang salah, ya. Yang lembar pertama tadi sudah, diulangi lagi. Siapa tahu masih ada menemukan kesalahan. Atau ingin kita bantu lagi dari
kainnya ini sekarang tambahin lagi di bawahnya. Mulai dari awal sampai ini sampai ini. Buka marker, mana punyamu? Kemudian yang pertama tadi kalau yang pertama ini ya, kemudian yang kedua ini ya. Yang ini sudah ada belum. Yang lembar pertama tadi mana? Ini ya. Lembar kedua itu. Oke. Nulisnya sekali lagi Bu tegaskan di sini yang rapi ya. Waktunya masih 15 menit lagi ya, masih panjang. Ada yang sudah nomornya? Belum? Ya, lanjutkan kalau belum. Ya, ini bisa jelas.
Sudah? Bisa semua? Bisa ya? Ya. Kalau sudah, semuanya kelompok satu sudah? Kelompok dua? Dikit lagi ya, cepatnya. 3 menit lagi ya. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Sudah? Ya. Terus. Yuk, kelompok 2.
Waktu kita tinggal 15 menit lagi, kita harus segera pergi. Tapi tas berlian ini tidak bisa kita bawa. Kamu menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan kita. Kita menimpali dengan keras. Aneka dengan tenang di kedua tangan. Katanya jika tidak gagal, kita tidak sia-siakan kita berhasil menolong orang. 2. Cerita kondisi berganti warna termasuk cerita kondisi apa? Cerita berganti warna itu termasuk cerita kondisi kota karena cerita yang tidak terjadi dalam dunia nyata dan ceritanya rekaman saja. Ya, kelompok 1 sudah menanyakan hasilnya, ya. Dia mengatakan cerita fantasi berlian di kalangan itu. Kelompok 1 menjelaskan dalam kategori jenis cerita fantasi apa? Lokal. Karena apa alasannya? Karena tidak terjadi dalam dunia nyata. Ya, ceritanya tidak terjadi dalam dunia nyata. Kemudian hanya terjadi di dalam apa? Rekaan saja. Itu ya hasil dari kelompok 1. Kita kasih aplaus. Nah, bagus ya. Untuk selanjutnya tadi yang maju kelompok 4 dengan kelompok 1 ya. Sekarang silakan kelompok 3 dan 2 ya, belum ya. Ya, silakan kelompok 3 membacakan hasilnya, dibacakan saja hasilnya. Cerita itu nanti akan masuk pada jenis apa ya. Yang terakhir saja dibacakan. Silakan. Ya, Pak Timbo, bacakan. Jadi sesuai cerita nyata, cerita dimensi apa termasuk cerita fantasi cerita. Ceritanya masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama-nama tempat yang ada dalam dunia nyata. Ya. Jadi kelompok 3 menyimpulkan bahwa dimensi alfa itu menggunakan cerita fantasi dalam bentuk apa? Cerita. Alasannya apa? Alasannya apa? Karena Menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. ya, masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Ya, itu bagus ya, benar untuk kelompok 3. Kita beri aplaus. Kemudian untuk yang selanjutnya terakhir itu langsung bacakan saja ya. Tergolong pada cerita apa? Silakan kelompok 1 yang ini ya. Silakan. Dari sesuai cerita nyata, cerita yang dikawal itu termasuk cerita fantasi dari kota. Karena ceritanya tidak terjadi dalam dunia nyata dan ceritanya tidak saja. Ya, silakan untuk kembali. Hasil dari kelompok 2 mereka mendapat hasil bahwa cerita berlian 3 warna termasuk pada cerita apa? Total. Sebab di dalamnya cerita-ceritanya menggunakan cerita hayalan ya, atau tidak terjadi pada kehidupan nyata. Oke ya, sampai di sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, ya kembali ke kelompoknya masing-masing. Tempat mejanya silakan kembali ke tempat. Sudah ya? Sudah semua kembali ke semula, tempat semula. Kalau sudah kembali ke tempat semula, ya, di sini mari kita pecahkan bersama masalah pada pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi kalian diminta untuk menceritakan kembali
fantasi. Ya, kemudian kita bahas pertemuan yang akan datang.